Shalom, berjumpa kembali adik-adik sekalian. Dalam video pembelajaran kali ini Mner akan membagikan sebuah video pembelajaran dengan materi hidup dalam kesetiaan. Nah, Mner harap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Dalam video pembelajaran kali ini Mner harap adik-adik sekalian dapat mengikuti video pembelajaran pada kali ini dari awal bahkan sampai selesai, karena nantinya ini akan menjadi juga absen kehadiran dari teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian ya. Jadi sebentar ada tugas di akhir penjelasan dari Mner. Jadi Mner harap adik-adik dapat mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Jadi materi kita yaitu mengenai hidup dalam kesetiaan. Nah, mungkin saja adik-adik sekalian sudah memiliki pengertian tersendiri mengenai hidup dalam kesetiaan ini. Nah, sebentar Ner akan membahas materi ini di slide-slide yang Ner sudah siapkan. Harap adik-adik sekalian memperhatikan, bahkan juga dapat mempersiapkan Alkitab untuk dapat mengikuti materi pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, di sini hidup dalam kesetiaan ini dapat adik-adik sekalian lihat dalam Kejadian 29 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-28. Nah, dalam hidup dalam kesetiaan ini tentunya adik-adik berpikir bagaimana sih hidup dalam kesetiaan itu? Nah, Ner akan menjelaskan. Adapun juga kompetensi dasar, yaitu memahami makna kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada indikator penyampaian kompetensi, yaitu menjelaskan makna kesetiaan dalam kehidupan, kemudian menerapkan perilaku setia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa sih kesetiaan itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan yaitu adalah keteguhan hati, atau dalam pengertian lainnya kesetiaan adalah ketaatan dalam persahabatan, perlembahan dan sebagainya. Kemudian ada pengertian yang lain, kesetiaan merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan dukungan kepatuhan yang teguh dan konstan dari seorang terhadap orang lain atau suatu hal, misalnya sebuah organisasi atau hal-hal lain dan sebagainya. Nah, jadi kesetiaan itu adalah merupakan sikap atau tindakan yang menunjukkan kepatuhan atau keteguhan hati dalam mengikuti suatu hal tersebut. Jadi ada keteguhan hati atau sikap yang menunjukkan kepatuhan adik-adik sekalian. Nah, kemudian ada di sini Mner sudah membahas juga dalam pengertian menurut Alkitab. Kesetiaan menurut Alkitab di sini. Nah, adik-adik, kesetiaan ini dikenal juga dengan kata dasarnya itu setia. Bahkan setia ini atau kesetiaan ini ditulis di dalam Alkitab ada 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Nah, di sini dalam Perjanjian Lama kasih setia juga dikenal dengan kesetiaan adik-adik. Muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Dalam kitab Mazmur sendiri, kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dari sini saja kita boleh mengambil kesimpulan adik-adik bahwa kesetiaan ini sangat penting bagi kehidupan adik-adik sekalian sebagai orang yang percaya tentunya ya. Nah, kata setia atau kesetiaan ini erat hubungannya dengan kasih. Dalam pengertian bahasa Ibrani adik-adik, kata kasih diterjemahkan menjadi keset, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Dalam kesetiaan ini adik-adik tentunya menggambarkan bagaimana kasih setia Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya tentunya adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau bertanya kesetiaan ini bagaimana sih? Nah, di sini sudah ada penjelasannya bagaimana kasih setia itu, kasih setia Tuhan yang digambarkan dapat adik-adik sekalian lihat bagaimana Tuhan begitu setia
memelihara adik-adik sekalian, dan juga selalu menepati janji-janji bagi adik-adik. Nah, itulah kesetiaan Tuhan tidak berubah, adik-adik. Kemudian adik-adik tentunya juga terpikir, adakah yang setia, ada tokoh-tokoh yang setia di dalam Alkitab? Nah, di sini Benar sudah membagikannya, yaitu tentang Yusuf. Mungkin adik-adik berpikir, kenapa sih, ada apa dengan kehidupan Yusuf? Nah, di sini adik-adik mengenai Benar sudah angkat mengenai Yakub dan Rahel, adik-adik. Tentunya adik-adik sekalian sudah pernah mendengar cerita waktu di sekolah minggu atau di mana saja. Nah, mengambil secara singkat saja, adik-adik Benar mau menjelaskan bagaimana kehidupan Yakub ini. Nah, tentunya adik-adik sudah ketahui bahwa Yakub ini punya saudara yang namanya Esau, dan pada saat itu dia mencuri hak kesulungan dari Esau. Nah, kemudian dia pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban di Haran. Nah, di sana Yakub bekerja. Tapi di sana di rumah pamannya ini, Laban ini memiliki 2 orang anak yang sungguh cantik. Namun yang menjadi pemikat dari hati seorang Yakub ini, Yakub tertarik melihat paras dan kecantikan dari Yakub ini. Kemudian di sini Yakub bertemu dengan Rahel yang berparas cantik. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban menawarkan bayaran kepada Yakub. Nah, jadi pamannya ini, yaitu Laban ini, menawarkan pekerjaan bagi Yakub, bahwa menawarkan Yakub ini harus bekerja selama 7 tahun untuk syaratnya, yaitu untuk mendapatkan atau menikahi dari Rahel ini, adik-adik. Jadi Yakub harus bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi pamannya ini atau Laban ini, dia menipu atau memperdayai Yakub. Jadi pada saat Yakub sudah bekerja selama 7 tahun dan tiba pada harinya, Laban ini, pamannya si Yakub ini, mengelabui atau menipu si Yakub. Dia memberikan bukan Rahel, tapi yang dia kasih yaitu Lea. Nah, dia sudah menipu, adik-adik. Nah, karena cinta dan kesetiaan dari Yakub ini, dia begitu setia menanti, dan dia begitu setia mengharapkan apa yang harus ia dapatkan. Dia setia, dia terus bekerja, dan di situ Laban atau pamannya menawarkan bahwa Yakub harus lagi bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, karena cintanya, karena kesetiaannya, Yakub ini dia menanti, dia bekerja dengan giat. Nah, satu ketika dia tiba, dan pada selama 14 tahun itu dia bekerja demi untuk mendapatkan Rahel ini, adik-adik. Nah, sungguh luar biasa kesetiaan dari seorang Yakub. Karena ia menginginkan sesuatu, dia bersedia melakukan segala sesuatu. Nah, di sini dia patuh, adik-adik. Dia memiliki keteguhan hati untuk mencapai segala yang dia inginkan, atau hal-hal yang sudah dia ikrarkan atau sudah dia inginkan. Nah, kemudian adik-adik, di sini mengapa pentingnya kesetiaan dalam kehidupan kekristenan? Nah, teman-teman sekalian tentunya bertanya, penting nggak sih kesetiaan ini dalam kehidupan kekristenan? Nah, di sini tentunya penting. Sebagaimana sudah Benar jelaskan tadi, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak berubah. Adik-adik boleh baca dalam Ulangan 7 ayat 9. Bagaimana Allah tetap setia dan tidak berubah untuk dengan apa yang sudah dia ucapkan atau janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kemudian kedua, kesetiaan adalah kehendak dan perintah Tuhan. Jadi pentingnya kesetiaan ini dalam kehidupan kekristenan, adik-adik atau teman-teman sekalian, bahwa kesetiaan ini adalah kehendak dan perintah dari Tuhan sendiri. Dapat kita lihat dalam Amsal 3
3-4. Tanpa kesetiaan kita tidak berkenan kepada manusia, atau kita tidak dapat dipercaya oleh manusia. Nah, kalau kesetiaan ini tidak ada, tentunya orang meragukan kita, tentunya adik-adik. Mungkin hari ini adik-adik berkata begini, nah besoknya sudah tidak sesuai dengan perkataan. Nah, tidak menggambarkan kesetiaan di dalam perkataan atau tingkah laku. Jadi dapat adik-adik lihat dalam Matius 7 ayat 12. Nah, kemudian dari materi ini adik-adik mengambil kesimpulan atau rangkuman, harus dirangkum di sini, bahwa kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Nah, jadi adik-adik atau teman-teman sekalian, kesetiaan ini itu dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita, atau dalam kita menjalin hubungan dengan orang tua kita, atau komunitas kita, di mana saja, di gereja ataupun di mana adik-adik sekalian berada. Nah, kesetiaan ini dapat kita temukan, dan tentunya kita sendiri yang menjalankan atau melakukan kesetiaan itu adik-adik. Tergantung dari pribadi kita mau untuk melakukan kesetiaan itu. Sebagaimana pentingnya kesetiaan bagi orang yang percaya, tentunya adik-adik juga adalah orang-orang yang percaya. Kemudian di sini dari materi atau pembahasan dari MER ini, MER harap adik-adik sudah dapat mengerti bagaimana atau apa arti dari kesetiaan itu sendiri adik-adik. Nah, di sini MER akan memberikan tugas. Jangan lupa mengerjakannya ya adik-adik. Berharap adik-adik mengerjakan tugas ini, karena seperti yang sudah MER ucapkan tadi, bahwa tugas ini akan menjadi kehadiran atau pengisi kehadiran untuk pertemuan kali ini. Oke? Jadi di sini sudah ada tugas. Jadi nanti adik-adik sekalian baca, menurut adik-adik apa arti dari kesetiaan itu sebenarnya. Kemudian berikan contoh perbuatan setia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bila adik-adik menjadi Yakub, melakukan apa yang diminta Laban. Bersediakah adik-adik melakukan apa yang diminta Laban, bekerja selama 14 tahun tanpa gaji demi mendapatkan sebuah cinta? Jelaskan. Nah, jadi tugas ini adik-adik nanti dikirim di Google Classroom. Nanti MER kirim melalui WhatsApp group link untuk memasukkan tugas dalam Google Classroom. Untuk batasnya sehari sebelum jam pembelajaran. Nah, jadi jangan telat ya adik-adik, karena itu merupakan kehadiran untuk pertemuan kali ini. Nah, materi selesai. Pesan dari MER, tetap jaga kesehatan adik-adik. Jangan sering berjalan, jangan sering keluar rumah karena keadaan masih belum aman dengan baik. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk pertemuan kali ini, jangan lupa membuat tugas, jangan lupa juga berdoa, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan. Shalom.